Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita mengikuti ibadah dalam khotbah daring. Ya, Tuhan menyertai kita dan memimpin kita. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tetap menjaga, memelihara, dan memimpin kehidupan kami hari lepas ke sehari. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk segala rahmat, anugerah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami tetap bersyukur kepadamu. Sebentar kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai kami dan pimpin kami. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Nah, saya akan fokus membaca dalam ayat yang ke-13. Saya minta saudara membaca keseluruhan ayat yang saya sebut tadi dalam Filipi 4 ayat 10 sampai ayat 20. Saya akan fokuskan di dalam ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus dalam surat-suratnya selalu menyampaikan kegembiraan, sukacitanya dia dalam menghadapi segala pergumulan. Di dalam situasi yang tidak memungkinkan dia merasakan sukacita, tetapi di situ dia ingin menyampaikan sukacita yang luar biasa yang dia terima, yang dia alami untuk disampaikan, untuk dapat disampaikan kepada seluruh jemaat yang ditinggalkannya. Ditinggalkan di sini bukan berarti Paulus melarikan diri, tidak. Tetapi ditinggalkan untuk menuju pelayanan dari pelayanan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi Rasul Paulus membuka pelayanan yang baru. Nah, dipercayakan pelayanan yang baru ini kepada orang yang dapat dipercaya. Dia membuka kembali. Dan ini adalah misi daripada Rasul Paulus untuk menyebarluaskan Injil yang dia percayai, Injil yang dia akui, dan Injil yang dia terima di dalam kehidupannya. Saudaraku, pada bagian yang kita baca ini, Filipi 4 ayat 10 sampai 20,
Rasul Paulus ingin menyatakan, ingin menyampaikan isi hatinya yang paling dalam kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat di mana Rasul Paulus merintisnya. Dan sekarang Rasul Paulus berada di dalam penjara. Rasul Paulus merasakan begitu luar biasanya perhatian daripada jemaat Filipi ini untuk memberikan satu apresiasi kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus pada waktu di penjara, dia mendengar ada berita-berita yang yang disampaikan, yang dia dengar bahwa ada kerinduan daripada jemaat Filipi untuk datang, untuk menyampaikan sesuatu sebagai suatu ungkapan rasa terima kasih kepada Rasul Paulus. Sukacita yang Rasul Paulus dia alami karena apa? Karena jemaat Filipi memiliki kedewasaan yang penuh. Di sana dikatakan ayat 10 bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Mungkin ada sedah waktu di mana jemaat Filipi kurang atau sepertinya mengabaikan Rasul Paulus, tetapi tidak. Di sana jemaat Filipi selalu ingin memberikan yang terbaik kepada Rasul Paulus. Dikatakan memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jemaat Filipi melihat, mendengar bahwa Rasul Paulus di penjara. Dia selalu memperhatikan, ingin memberikan sesuatu apa yang menjadi kebutuhan daripada Rasul Paulus. Apa yang menjadi keperluan Rasul Paulus di dalam penjara. Rasul Paulus di dalam penjara, dia tidak pernah, istilahnya saudaraku dikatakan, istilahnya boleh dikatakan bahwa dia tidak pernah merasa menganggur begitu. Tetapi dia ada kegiatan, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu dirintisnya, dikirim surat itu. Dan di sini jemaat-jemaat merasa terhibur. Dan ini jemaat di Filipi ini adalah menjadi jemaat kesukaan yang membuat hatinya Rasul Paulus menjadi sukacita. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara bahwa Rasul Paulus ingin juga berterima kasih. Bukan hanya jemaat Filipi saja yang menyampaikan, yang memberikan apresiasi kepada Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus ingin juga memberikan apresiasi kepada siapa? Kepada jemaat Filipi yang saat ini, yang pada waktu itu Rasul Paulus menerimanya. Nah, saudaraku, kenapa saya mengambil satu bagian ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang ke-13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus di sini tidak merasa kekurangan. Rasul Paulus di sini di dalam penjara tidak merasakan sesuatu yang membuat pekerjaan apa yang dikerjakan, pelayanan dari Rasul Paulus ini terhambat. Walaupun secara fisik dia di penjara, tetapi ya pekerjaan untuk pemberitaan Injil tetap dia lakukan. Rasul Paulus tidak merasa kekurangan. Karena firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus sendiri berbicara kepada jemaat di Filipi, ya, dia mengetahui apa yang dimaksud dengan kekurangan, kelimpahan dan lain sebagainya. Rasul Paulus dia ingin sekali menyampaikan terima kasihnya kepada jemaat Filipi karena jemaat Filipi senantiasa memberikan perhatian di dalam kehidupannya.
Disinilah saudaraku kita melihat kedewasaan daripada jemaat di Filipi perlu kita contoh bersama-sama. Karena apa? Walaupun di dalam situasi tidak ada pemimpin seperti Rasul Paulus pada waktu itu, tetapi dia selalu mengingat akan pemimpin rohani yang melahirkan dia, yang membimbing mereka, yang membuat mereka menjadi mengerti jalan kebenaran. Jemaat Filipi merasa berhutang kepada Rasul Paulus karena yang Rasul Paulus sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia berlomba-lomba jemaat Filipi. Tapi di sisi lain Rasul Paulus ini juga ingin memberikan ungkapan rasa terima kasihnya kepada jemaat di Filipi. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak banyak berharap sebetulnya kepada jemaat di Filipi. Tidak berharap banyak terhadap pemberian daripada jemaat Filipi. Tetapi jemaat Filipi tahu bagaimana dia harus memperlakukan Rasul Paulus sebagai pemimpin rohaninya. Nah, saudaraku, teladan yang baik yang kita perlu contoh bersama-sama lewat kehidupan jemaat daripada jemaat Filipi ini. Saudaraku, mereka merindukan adanya apa yang dikumpulkan oleh jemaat Filipi ini sampai kepada Rasul Paulus. Nah, saudaraku, di dalam masa-masa seperti ini kita perlu mencontoh dari kehidupan dari jemaat Filipi. Jemaat Filipi begitu antusias untuk memberikan sesuatu yang dapat meringankan beban daripada Rasul Paulus. Bagaimana caranya? Yaitu mengirimkan apa yang menjadi keperluan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus sebetulnya tidak menginginkan untuk mendapatkan kiriman daripada siapa? Daripada jemaat Filipi. Tetapi Rasul Paulus merasa bangga karena apa? Kedewasaan rohani daripada jemaat Filipi ini luar biasa. Rasul Paulus sendiri merasakan bahwa dirinya tidak perlu apa yang ada padamu itu harus menjadi milikku atau diberikan kepadaku. Rasul Paulus enggak memerlukan itu, saudaraku. Tapi dengan semangat yang ada ini, Rasul Paulus merasakan begitu luar biasanya jemaat di Filipi ini. Nah, yang perlu kita teladani di sini apa, saudaraku? Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di jemaat GKN Elkanah ini. Bagaimana saya merasakan ada banyak tangan-tangan anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa memperhatikan yang lain, memperhatikan gerejanya. Persembahan-persembahan yang saudara kirim melalui transfer ke rekening gereja itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Itu sangat memberkati gereja Tuhan di GKN Elkanah. Lewat apa yang saya khotbahkan hari ini atau pagi ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tangan-tangan yang sudah mengulurkan, yang sudah membuka hati dan juga sudah membuka berkatnya untuk disalurkan kepada gereja lewat transfer, dan juga doa-doa saudara kepada gereja Tuhan yang selama ini belum ada aktivitas karena masa pandemi ini. Dan saudara-saudara yang merasakan mendapatkan berkat dan tidak berdampak dengan adanya masa pandemi ini, saya bersyukur, berterima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara karena saudara merelakan berkat saudara untuk saudara kirim ke gereja. Nah, saudaraku, berkat yang saudara kirim ke gereja kita tidak keluarkan begitu saja.
tetapi ini untuk perkembangan kemajuan pekerjaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Saya bersyukur kepada saudara-saudara semuanya, di mana saudara sudah mengirimkan berkat, menyisihkan, khususnya kepada bagi teman-teman sahabat kita yang kena dampak ini. Kami tidak ambil uang dari gereja, kami tidak mengambil persembahan saudara, tetapi kami bersama-sama dengan saudara-saudara merelakan ambil dari dompet pribadi, bukan persembahan, tidak, tetapi dompet pribadi, uang pribadi kita berikan, kita berbagi berkat, berbagi rasa, berbagi kasih kepada teman-teman yang setiap bulan kita bisa kirimkan supaya mereka juga merasakan kebersamaan, berkat seperti apa yang saudara-saudara yang merasa tidak berdampak. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih. Pagi hari ini saya seperti berada di dalam situasi Rasul Paulus. Bagaimana jemaat-jemaat begitu memperhatikan gereja Tuhan dan juga memperhatikan teman-teman yang berdampak dalam situasi seperti ini. Kapan selesai kami juga tidak tahu. Tetapi kami percaya pekerjaan yang Tuhan kerjakan, yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita laksanakan, tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya menyampaikan, saya ingin menegaskan kepada kita semuanya, bahwa saya bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Memberikan persembahan saudara kepada gereja bukan untuk pendeta, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau seandainya saudaraku, jemaat-jemaat tidak memberikan persembahan, apakah pendetanya akan mati? Tidak. Pendetanya tidak akan mati kelaparan. Tapi saya percaya Tuhan akan kirimkan berkat. Seperti apa yang pernah saya khotbahkan. Bagaimana burung gagak mengirim roti dan daging tiap pagi dan sore kepada Nabi Elia. Mari kita camkan itu saudaraku. Kami mengapresiasi bagi Bapak Ibu yang tidak mau disebut namanya, telah memperhatikan teman-teman yang pada saat ini mengalami masa-masa karena dampak daripada pandemi ini. Tuhan memberkati saudara dan saya. Ini kami lakukan, saya lakukan bersama-sama. Bukan mengambil uang gereja. Saya tidak pernah mengambil uang gereja. Tetapi akhir-akhir ini saya ingin keluarkan dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk kami boleh berbagi bersama-sama dengan saudara. Mari saudaraku, kita tetap semangat untuk kita melayani Tuhan. Pemberian saudara kepada gereja, perhatian saudara kepada teman-teman seiman di dalam gereja tidak akan pernah tidak dilihat oleh Tuhan. Tuhan senantiasa memperhatikan dan memelihara dan akan menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat, antusias, kita memberikan apa yang terbaik buat Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Ingat firman Tuhan ini. Di dalam situasi apapun, kita bisa menanggung itu semuanya. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan menolong kita dan tetap memberikan semangat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dan juga melimpahkan kasih karunia kepada kami semuanya. Terpujilah namamu, berkati seluruh sidang jemaatmu yang pada saat ini mendengar, menyaksikan, dan juga pada saat ini berada di depan layar HP mereka masing-masing untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati, kiranya berkat damai sejahtera Allah turun ke atas kita semuanya dan memberkati kita semuanya mulai hari ini sampai
Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan menolong kita di dalam setiap saat. Shalom.